Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi. First time saya deg-degan. Karena sudah lama tidak pernah berdiri di sini dan hari ini dapat kesempatan gitu ya. Dan semua karena kemurahan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa hari-hari yang kita lalui dari hari ke hari dan bahkan hari ini kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Mungkin bisa beri salam pada kanan dan kirinya, katakan, aku ada karena Tuhan baik. Aku ada karena Tuhan baik. Dan kita mensyukuri hari demi hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah Tuhan, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Saya persilakan kaum Bapak untuk menaikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur sebab kasih setiamu menyertai hidupku. Haleluya. Sungguh ku bersyukur Haleluya. Kau menyertai hidupku. Kaum wanita, katakan, Tuhan, Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah Aku berakhir. ada hari ini, haleluya.
bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti aku ada hari ini, haleluya. aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan indahnya kasih Tuhan, haleluya. indahnya kasih Tuhan seperti Indahnya kasih indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, memberkati setiap pribadi dan setiap keluarga, sehingga jemaat dilengkapi dengan kuat kuasa dari sorga, dengan sukacita dan kebahagiaan untuk menikmati ibadah ini dan kemudian menghadapi segala hal dalam hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat dan mulai ibadah kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam minggu-minggu ibadah kita di bulan Januari ini, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk bercerita, telling story tentang kehidupan Bapak Ibu. Monggo kami persilakan, gak usah nunggu lagunya selesai. Bapak Ibu yang memang sudah mempersiapkan kesaksiannya, sharingnya untuk diceritakan dan menjadi berkat bagi kita semua, silakan maju. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya, Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Dari hari ke hari.
denganku, tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan ya. Amen. Yes. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk.
mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu Haleluya, aku mau tetap ku bersyukur. Haleluya. senantiasa bersyukur. Aku kan Katakan sebab hari ini hari yang terbaik. hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik, Hari yang terbaik. sebab hari ini hari yang terbaik. Silakan duduk. Ada yang masih ingin menyaksikan cinta Tuhan? Ini nggak hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saja ya. Kaum muda juga pasti punya pengalamannya sendiri. Monggo silakan untuk kaum muda, para youth yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan, masih dipersilakan. Oh dikirain mau kesaksian dia, ternyata ngambil minum. Ya, oke, baik. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik, yang Mia mau kesaksian. Iya kemarin kan ngomong gitu waktu latihan. Takut ditentukan sinamotnya. Ya, oke, baik. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya yang bertugas saya persilakan untuk maju. Nanti Mia akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapak sepanjang hari ini Bapak. Lagi di pertengahan ibadah ini kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, berkati juga yang tidak memberi Tuhan. Bapak, berkati para pelayan-Mu Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan. Berkati persembahan ini Bapak supaya layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita tahu cara Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Seindah siang diterangi, disinari Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan
menguatkan kita. Kadang kita mungkin berpikir bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita. Dalam pujian ini diceritakan kalau Tuhan memberikan matahari bagi kita, itulah caranya Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan terang yang alami dengan sinar matahari, itu caranya Tuhan mengasihi kita. Kalau sekarang kita harus bayar PLN, benar? Ya, bayangin kalau siang itu Tuhan jadikan itu gelap dan tidak ada matahari. Kita akan menyalakan lampu dan akan ada beban biaya yang harus kita bayarkan. Tetapi Tuhan memotong beberapa jam itu dengan memberikan sinar matahari. Cara Tuhan mengasihi kita. Kita bisa menikmati bunga-bunga yang indah, itu pun cara Tuhan mengasihi kita. Ya, sesimpel itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan kita orang-orang yang dipelihara Tuhan, baiknya kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Masih ada Bapak Ibu yang hendak menyaksikan atau sharing tentang kebaikan Tuhan, pengalaman hidup sepanjang tahun 2025? Masih ada? Masih ada kesempatan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Monggo silakan, tidak usah ragu-ragu, silakan maju ke depan. Masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan cerita tentang kebaikan Tuhan. Seindah siang disinari terang. Kita akan siapkan hidup kita, pikiran kita untuk tertuju dan fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan untuk kita terus melangkah di tahun 2026. Kita tidak pernah tahu gelombang apa yang ada di depan, tetapi satu hal yang kita tahu, tenanglah kini hatiku karena Tuhan membimbing langkahku. Haleluya.
pujian ini dikatakan di malam yang gelap benar ataupun di taman indah dan segar, ada taufan dalam hidup kita ataupun laut itu sedang tenang. Satu hal yang menjadi keyakinan saya dan saudara adalah tanganku dipegang teguh. Entah itu badai gelombang dalam hidup kita datang, sakit penyakit dalam hidup kita datang, aku tidak peduli Tuhan. Selama Tuhan memegang tanganku, semua proses itu akan kulalui bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang membimbing, Tuhan yang meneguhkan. Kita berserah kepada Tuhan yang memegang kendali dan memegang tangan kita. Tuhanlah yang memimpinku, tangan Tuhan yang membimbing. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhanlah yang membimbing. Dipegang teguh. Haleluya. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Demi kesaksian-kesaksian anak-anak-Mu Tuhan, yang dapat menguatkan kami atas kasih-Mu, atas karunia-Mu yang begitu luar biasa. Biar kami Tuhan semakin hari kami semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu Bapa. Oleh karena pertolongan-Mu, kasih-Mu selama 1 tahun kami sudah lewatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji muliakan akan nama-Mu dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa, agar firman-Mu tidak sia-sia, tapi dapat menguatkan iman kami ya Bapa. Ada kekuatan yang baru dalam hidup kami, sehingga kami semakin kuat untuk menghadapi tantangan dalam masa ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapa Gembala yang Tuhan sudah siapkan, agar apa yang hamba-Mu menyampaikannya Bapa, semuanya hanya nama-Mu dipermuliakan. Berkati kesehatan hamba-Mu ya Bapa, kebutuhan rumah tangga dan juga pelayannya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Untuk yang baru bertemu hari ini, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Ya, minggu lalu masih ada yang di luar kota, jadi baru ketemu hari ini. 8 ayat 37,
Kita sama-sama berdiri membaca ayat ini. Dari alamatnya kita mulai. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita telah mulai pokok ini minggu lalu dan kita sudah masuk pada poin pertama, yaitu arti lebih dari pemenang. Dan kita sudah masuk dalam poin 1 tentang arti lebih dari pemenang. Yang pertama itu bisa disebut lebih dari pemenang karena tidak terpisahkan dari Kristus. Apapun yang terjadi kita tetap bersama dengan Kristus, itu pemenang. Jadi mungkin yang ada di kepala kita, pemenang itu kalau kalau kita sakit minta Tuhan sembuhkan langsung sembuh, nggak punya berkat minta Tuhan berkati langsung terbuka jalan. Oh, itu baru pemenang. Kalau pendeta dia doakan orang sakit langsung sembuh, yang buta berjalan, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Oh, salah ya? Oh, kalau gitu belum ngantuk, saudara. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, baru itu lebih dari pemenang. Tidak, saudaraku. Itu bagian-bagian, tapi bukan hanya itu. Orang yang menanggung beban berat, dihadapkan pada berbagai pilihan yang sulit, tapi dia tetap berpegang pada Kristus, tidak terpisahkan dari Kristus, dia adalah lebih dari pemenang. Amin. Saudara mengalami yang mana? Yang hebat-hebat atau yang bertahan tadi? Ternyata banyak anak-anak Tuhan merasakan tidak terpisah dari Kristus ketika hidupnya sulit, hidupnya susah. Tidak terpisah dari Kristus. Bisa ditambah sedikit ya? Jadi ketika semuanya baik-baik saja, rasanya nggak ada tantangan, ya biasa aja. Tapi ketika dihadapkan pada pergumulan berat, lalu bisa bertahan, bisa kuat di sana. Nah, termasuk itu adalah orang-orang Kristen yang lebih dari pemenang, tidak terpisah dari Kristus. Karena tidak sedikit orang yang terpisah dari Kristus karena percobaan, karena masalah, atau karena kemarin apa saudaraku? Keinginan. Ya. Karena keinginan, karena ambisi, karena ingin lebih, itu bisa membuat orang terpisah dari Kristus jika tidak terkontrol. Nah, kita masuk pada poin kedua. Arti lebih dari pemenang bukan bebas dari masalah. Ini saudaraku. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi. Menjadi lebih dari pemenang bukan berarti tidak menghadapi masalah, bukan bebas dari masalah. Menjadi pemenang, menjadi seorang pemenang bukan juga tidak ada penyakit yang mengganggu kesehatan. Tidak sedikit kan dari kesaksian di malam tahun baru, bukan tidak sedikit. Kemarin yang malam tahun baru yang bersaksi yang uzur-uzur. Ya, yang sudah banyak dimampirin oleh penyakit. Dan itu satu penurunan kesehatan yang dialami oleh banyak lansia. Lebih dari pemenang bukan berarti tidak ada masalah dengan penyakit, bukan berarti tidak ada penyakit yang mengganggu atau terbebas dari krisis keuangan. Oh, kalau mengalami krisis keuangan itu berarti bukan pemenang. Tidak, saudara. Mengalami krisis keuangan enggak masalah.
Kita tetap bisa jadi pemenang kalau kita bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Siapa dari kita yang tidak mengalami masalah keuangan? Ada? Kayaknya semua. Enggak ada yang bilang betul. Berarti tidak ada yang masalah, tidak ada yang mengalami masalah keuangan? Tadi aja bersaksi, yang satunya menurun, yang satunya naik, tapi belum menghasilkan. Itu kan masalah, ya kan? Bagaimana supaya yang begini bisa naik juga kan? Kalau sumbernya ada satu, katanya satu ditimba banyak orang cepat kering, kan gitu ya? Kalau sumurnya banyak, yang ditimba di sini masih ada yang di sini, yang ditimba di sini masih ada di sono. Saudaraku, kalau bisa sumbernya terus semua gitu ya, diambil gak habis-habis. Satu kali saudaraku pernah dalam 1 bulan, kira-kira 1 bulan lah, kalau kami dapat berkat itu dicatat ya, dicatat tanggal berapa dari siapa ya, berkat perpuluhan, berkat apapun begitu ya, itu dicatat dari siapa, tanggal berapa, bulan berapa, setiap bulan dikalkulasi, dihitung. Terus jumlahnya bulan itu, waktu itu masih ada ibu gembala, jumlahnya bulan itu banyak saudaraku, banyak. Terus saya bilang dong, usil juga, usil juga. Saya bilang, Ma, kalau tiap bulan berkat kita begini, wih rasanya gitu ya. Kata ibu gembala, enak aja, milih yang banyak. Ya, kalau boleh milih, kan kita milih yang banyak ya, milih yang besar, milih yang enak. Tapi kadang-kadang saudaraku dalam hidup ini kita nggak bisa milih. Yang bisa dilakukan hanya menerima apa yang Tuhan beri. Waktu menerima sedikit terjadi masalah, ya bertahan. Berusaha bisa melewatinya. Jadi saudaraku, bebas dari masalah bukan berarti tidak mengalami kesulitan-kesulitan rumah tangga, masalah rumah tangga, gak mengalami kesehatan yang terganggu, tidak mengalami krisis keuangan, tidak. Bebas dari masalah itu selalu diinginkan oleh banyak orang, tetapi selama kita hidup, masalah itu ada di depan dan harus dihadapi, harus dilewati. Menjadi lebih dari pemenang berarti kita mampu. Ya. Menjadi lebih dari pemenang itu berarti kita mampu, bisa melewati, menghadapi semuanya itu, mengatasi semuanya. Mungkin tidak mudah, tapi kita bisa lewati. Tahun 2025 kita lewati. Kalau kita lihat ke belakang, banyak juga yang berat-berat. Tapi setelah sekarang kita lihat ke belakang, kita akan berkata puji Tuhan, karena Tuhan sudah menolong. Seringkali kalau dalam perjalanan ke Jakarta, keluhannya adalah macet, saudara ya, macet. Ya, ada antrian panjang di jalan tolnya, lambat, kadang berhenti. Waktu pulang ya saudaraku, saya lihat, saya tanya, kalau sama Pastor Gisel, saya tanya, tadi yang kita lewatin seperti itu ya? Ya iyalah katanya, ya kayak gitu yang kita lewati. Semacet itu ya, gitu ya. Saudara pernah gak sih berpikir seperti itu atau melihat seperti itu? Pernah kan? Ternyata bisa kan? Ternyata bisa kita lewati. Jadi jangan berpikir gak ada macet dalam hidup, gak ada masalah dalam hidup. Enggak, kita akan lewati bersama Tuhan. Itulah lebih dari pemenang. Secara kekuatan manusiawi kelihatannya tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengatasi persoalan yang begitu besar. Tetapi saudaraku, secara ajaib, oleh pertolongan Tuhan, kita bisa menang. Secara ajaib, kita bisa memenangkan setiap permasalahan, setiap pergumulan dalam hidup.
Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan kita alami. Yang dihadapi Paulus, saudaraku, bukanlah hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Ia menghadapi penindasan, dia menghadapi aniaya. Aniaya itu mengancam nyawanya, tapi dihadapi. Kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat-ayat sebelum ayat 37, dia cerita. Dia mengalami aniaya, mengalami penindasan, dan saudara, yang dialami saudara sekarang jauh lebih mudah, lebih ringan daripada yang dihadapi Paulus tentang masalah perut. Ya, tentang masalah perut. Saudara, beberapa waktu lalu mungkin saudara mengalami mau makan saja sulit, tapi zaman sekarang enggak ya. Kalau untuk makan mah ada ya, betul ya. Kalau untuk makan ada ya. Jadi kalau dulu bilangnya mau makan apa nih? Ya. Kalau sekarang apa yang mau dimakan? Pilihannya banyak. Ya. Berjejer, keluar pintu udah kelihatan tuh. Ada apa? Mie ayam, padang, soto. Oh, jadi apa yang mau dimakan? Bukan makan apa, bukan ya? Kayaknya zaman sekarang enggak lah ya. Makan apa? Enggak ada apa-apa, enggak ya? Enggak, buka tempat penyimpanan harta karun. Ada apa aja biasanya? Ya? Ada mie instan. Gitu ya. Ada apa lagi? Macam-macam, saudaraku. Paulus menghadapi masalah perut, dia bilang kelaparan. Paulus kan rasul, masa Tuhan gak pelihara sampai bilang kelaparan yang dihadapi. Saya aja saudara melihat di pasal Roma, surat Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma pasal 8. Coba kita lihat. Ayat 35. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini yang dihadapi Paulus. Salah satunya adalah kelaparan. Ada 2 kali Paulus menyebut masalah kelaparan dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus dia juga menyebut tentang kelaparan. Sekarang saudaraku gak terbayang kita di Indonesia tentang kelaparan. Ya. Karena makanan di mana-mana ada, kalau mau kerja ada. Lalu ada orang-orang yang murah hati, dia suka berbagi makanan. Saudaraku, Paulus menghadapi kelaparan itu bukan kelaparan yang biasa, bukan mengalami kelaparan biasa seperti yang kita pernah alami. Mau sarapan gak sempet terus lapar, betul? Mau makan siang lagi di perjalanan, nanggung, lapar ya, lapar. Bukan seperti itu. Laparnya Paulus itu, kelaparannya Paulus itu kelaparan berhari-hari, kelaparan yang mengancam nyawanya, kelaparan yang bisa berujung maut. Tapi Paulus bisa berkata kemudian di ayat 37 bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Paulus bisa melewati, bisa melewati semuanya itu. Paulus rupanya terlatih untuk berpuasa. Jadi waktu ada kelaparan, dia biasa aja, gitu ya. Saudara, saya ingin jawaban jujur dari jemaat. Bapak Ibu pernah puasa?
Puasa itu bukan karena nggak ada makanan ya. Ada makanan tapi kita memang puasa. Puasa itu bukan telat makan. Puasa itu bukan diet. Beda. Ya. Sekali lagi, yang pernah sengaja puasa, angkat tangan. Sengaja, tinggi. Ya, tinggi. Terima kasih. Kapan terakhir Anda lakukan? Kapan terakhir saudara lakukan? 1 tahun lalu? 10 tahun lalu? Saudaraku, kita tahu rasanya lapar puasa ya, apalagi lewat rumah makan terus wangi, gitu langsung gitu ya. Saudaraku, Paulus sudah dilatih puasa. Waktu dia lihat Tuhan, cahaya dari sorga, dan kemudian dia puasa 3 hari. Dan itu membuat dia kemudian berlatih terus puasa, sehingga waktu mengalami keadaan sulit yang disebut kelaparan, memang kelaparan itu sulit, tapi Paulus telah terlatih. 1 Korintus 10 ayat 13, masalah memang selalu ada dengan berbagai jenisnya, berbagai variannya, tapi ini kata Alkitab, percobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudaraku, saya melihat satu video, saudaraku. Di rekan kita di sebelah sana ada juga kalimat-kalimat seperti ini. Yang kemudian menarik adalah dia bilang, Tuhan itu gak ngasih percobaan yang lebih dari kekuatan kita. Benar juga kan? Sama ya? Sama. Pertanyaan adalah, bagaimana dengan orang yang mengalami percobaan terus sampai mati gak kuat katanya? Saya pikir iya juga ya. Saudara pernah bertanya sih atau tidak? Pernah gak? Ada loh. Orang yang kelaparan sampai mati ada gak? Ada. Orang Kristen bukan? Yang suami istri di Cibubur ke sana ya? Itu orang Kristen gitu. 2 istri ya, sudah lansia itu gitu. Terus gimana ya? Kok Tuhan biarkan? Tuhan gak kasih kekuatan. Terus bingung. Saya agak kaget juga dengan pertanyaan itu, tapi ternyata saya sudah punya banyak catatan tentang itu, saudaraku. Kan kalimatnya, kalau sudah gak sanggup, Tuhan kasih jalan keluarnya apa? Pertama, ditolong, benar-benar ada mujizat, ada pertolongan yang tiba-tiba terjadi sesuatu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Tapi yang kedua adalah diberi kekuatan untuk hadapi. Misalnya sakit, gitu. Sembuh enggak, tapi bisa dilewati. Pendeta Eka Dharma Putra itu mengalami serosis. Jadi dia bukan keras hati, tapi hatinya mengeras. Hatinya mengeras, dan dokter di teknologi waktu itu belum seperti sekarang, jadi dokter sudah vonis ya dia dalam 15 sampai 20 tahun lah dia akan mengalami itu dan kemudian mati. Usaha pengobatan ada enggak? Ada lah, ya pasti ada. 15 sampai 20 tahun dengan teknologi waktu itu udah lewat cara-cara medis untuk diobati. Tapi
dia ternyata semakin produktif menulis, saudaraku. Tetap semangat melayani. Memang 20 tahun kemudian Tuhan panggil dia setelah dia terdeteksi, ya, maksimal dari yang diperkirakan dokter. Tapi dia bisa melewati bukan dengan rasa takut, bukan dengan berdiam diri, terus ya udahlah karena udah mau mati ini, enggak, saudaraku. Dia bersemangat, dia melayani, dia membuat tulisan lebih banyak. Jadi saudaraku, itu jalan keluar apa artinya? Diberi kekuatan. Ingat, diberi kekuatan, bukan diberi kesehatan. Diberi kekuatan, dia sanggup. Penulis seri Selamat tuh sampai sekarang buta loh, saudara. Jadi kalau saudara yang membaca seri Selamat, dia buta. Sampai seri Selamat ke berapa itu? 15 ya. Dia masalah ada saraf yang bawaan begitu ya, genetik yang membuat itu nggak bisa di apa-apain lagi, dan akhirnya dia tidak bisa melihat. Saya pikir dia akan berhenti menulis. Ternyata tiap tahun bukunya terbit, saudaraku. Setiap tahun. Dan dia nulis buku itu bukan dari pikirannya gitu aja. Dia juga baca buku yang begitu banyak dan dia bisa ingat itu. Ya, dia bisa ingat dan menjadi rujukan untuk dia menulis. Dia tidak sembuh. Dia tidak bisa melihat lagi, tapi Tuhan kasih kekuatan, kesanggupan untuk menjalani hidupnya. Kalau sudah tidak sanggup, dikasih jalan keluar dengan diberi kekuatan. Tapi yang ketiga ini, saudaraku, diberi kalau sudah nggak bisa menanggung, kan dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Tuhan bilang, ini anakku udah nggak kuat ini, memang sudah nggak sanggup dia. Ya udahlah, dijemput aja. Itu jalan keluar, saudara. Paulus bilang, ia melepaskan aku dari mulut singa. Terus dia bilang apa? Dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, dilepaskan dari mulut singa, lalu aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini cara Tuhan memberi jalan keluar juga. Jadi saudaraku, tentu yang ketiga ini, jalan keluar yang dijemput Tuhan, ada yang memang sudah siap, ada yang menolak sampai bilang, kalau sudah tiba ajalku perpanjangkan. Ada lagunya itu kan ya? Ada kan? Ada. Kenapa minta diperpanjang? Kayak STNK aja hidup ini. Kalau udah habis diperpanjang. Hidup ini apa seperti STNK, saudara ya? Enggak. Kalau Tuhan sudah lihat memang tidak sanggup, Tuhan jemput. Kalau belum dijemput berarti Tuhan bilang kamu masih sanggup. Bapak Ibu Saudara, Allah akan memberi kita jalan keluar ketika kita sudah tidak mampu lagi, ketika kita tidak sanggup lagi menanggung beban itu. Dan banyak pertanyaan ketika ada masalah nggak selesai-selesai. Tapi 3 hal yang saya sebutkan tadi tentang jalan keluar, kiranya menolong kita untuk memahami, menolong kita untuk bisa menjalani ke depan dengan tetap bersuka cita. Lebih dari pemenang, ya, lebih dari pemenang, artinya kita tetap berpegang pada janji Allah. Iya. Tetap pegang janji Allah. Menjadi Kristen pemenang berarti tetap pegang janji Allah apapun yang terjadi, seberat dan sebesar apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita tetap pegang janji Allah. Itu lebih dari pemenang. Ya. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita pegang teguh, sebab Ia setia. Dia yang berjanji itu setia. Enggak seperti lagu, kau yang berjanji
Gak usah dinyanyiin, gak usah. Allah tidak pernah ingkar janji. Nggak ada yang amin ya. Saya curiga, saudara ngerti nggak sih kalimat ini? Saya pakai bahasa Indonesia loh. Kita ucapkan sama-sama. Allah tidak pernah ingkar janji. 2, 3. Allah tidak pernah ingkar janji. Amin. Perjanjian dibuat notaris dan bermeterai agar pihak-pihak yang membuat perjanjian tidak mengingkari. Betul? Bahkan pernikahan itu dibuat sebagai ikatan perjanjian. Dikasih meterai enggak? Ayo, coba, ayo Prio, dilihat nanti ya. Ingat, ada. Oh ada. Dia ingat. Ya. Dibuat di atas meterai. Untuk apa? Supaya orang tidak ingkar janji. Tapi berapa banyak orang yang mengikat janji dalam perjanjian bisnis, perjanjian pernikahan yang berpisah, melanggar dan berpisah. Sedikit atau banyak? Banyak juga. Gitu. Perjanjian itu sudah dibuat secara hukum, lalu gereja atau agama, apalagi perjanjian itu dibuat? Hukum adat, ya kan? Ada yang bilang, oh kalau udah pakai adat nggak akan cerai. Enggak sih, cuman ditinggalin aja kawin lagi. Enggak sih, cuman katanya yang penting tiap hari pulang katanya. Melanggar enggak itu? Melanggar. Jadi orang mudah melanggar walaupun sudah dibuat perjanjian di depan notaris dan bermeterai. Saudaraku, ingat, ada satu yang enggak pernah ingkar janji. Hanya satu yang tidak pernah ingkar janji, yaitu Allah sendiri. Amin. Janjinya pasti ditepati dan dia enggak pernah ingkar janji. Yang kedua, saudaraku, janji Allah itu gak pernah expired. Janji Allah itu gak pernah kadaluarsa. Gak seperti janji manusia yang bukan hanya kadaluarsa tapi kadang kadal-kadalan. Itu janji manusia. Tapi janji Allah itu gak pernah expired. Dia berlaku satu kali dan selamanya. Amin. Barang-barang sekarang, terutama makanan, pasti ada tanggal expired. Saudara kalau beli barang makanan yang di-pack, lihat tanggal kadaluarsa enggak? Yakin? Coba nanti cek. Yang dilihat bukan tanggal kadaluarsa, yang dilihat apa? Yang dilihat diskonnya. Ada yang ngaku tuh kayak saya aja. Kalau udah dilihat diskonnya, harganya terjangkau, baru dilihat kadaluarsanya. Kalau masih 2 bulan, borong gitu ya. Tapi saudara pernah nggak beli kue kadaluarsanya hari itu? Pernah nggak? Nggak mau ya? Nggak mau. Saya beli, langsung dimakan. Itu karena diskon. Tetap semua ada namanya batas waktu limit. Ya. Tapi janji Allah nggak ada limitnya. Amin. Saudaraku, kalau janji yang kemarin 2025 belum kita dapatkan penggenapannya, jangan saudara pikir ganti tahun expired. Enggak. Kadang Tuhan menunda sampai kita siap menerima. Tuhan menunda sampai kita benar-benar siap menerima. Bapak Ibu yang bersaksi itu siap menerima berkat.
Yang nggak bersaksi nggak usah amin. Kalau anak-anak muda saya lihat belum siap terima berkat, jadi nggak ada yang bersaksi. Kayaknya minggu depan banyak yang bersaksi nih anak muda. Karena anak muda juga pengen terima berkat, amin. Anak muda juga pengen terima berkat. Coba anak muda saja yang menjawab, Bapak Ibu diam dulu. Anak muda pengen terima berkat? Oh enggak. Sekali lagi saya tanya, agak dipaksa. Kalian mau terima berkat anak-anak muda? Oh enggak. Padahal tadi kalau bilang siap, saya panggil ke depan didoakan. Didoakan sama jemaat. Cuma kayaknya sulit mau terima berkat. Apalagi dengar tadi kalau terima berkat ada. Nah itu dia. Itu yang gak berani. Tanggung jawab itu jangan saudara pikir, tanggung jawab berkat itu jangan saudara pikir, oh nanti kasih perpuluhan. Gak penting itu. Wih, gak penting Pak Pendetanya. Itu bagian dari tanggung jawab. Tapi yang lebih penting lagi, tanggung jawab berkat dari hidup kita secara menyeluruh. Itu lebih penting. Bapak Ibu Saudara, janji Allah yang kemarin belum digenapi. Yakinlah tahun ini digenapi. Janji Allah yang tertunda ditepati tahun ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang keempat, kemenangan atas masalah yang mustahil dimenangkan. Jadi ada masalah tuh yang kelihatannya nggak mungkin lah gitu ya, nggak mungkin. Tapi ternyata kita hadapi bisa, kita hadapi, kita bisa memenangkannya. Bapak Ibu Saudara, menurut perhitungan apapun sebenarnya tidak mungkin saya dan saudara bisa menyelesaikan masalah tersebut. Semuanya di luar kemampuan kita. Saya rasa kita pernah menghadapi hal-hal seperti ini. Ya. Saya pernah mengalami keadaan yang sangat sulit. Saya pikir malam itu nggak pernah ada paginya. Ya. Nunggu pagi itu lama banget. Nah, saudara, ada yang pernah seperti itu? Kalau saudara pernah mengalami seperti itu, berarti saudara sedang menghadapi yang secara perhitungan tidak mungkin bisa menyelesaikan. Betul? Tapi ternyata bisa. Nah, lebih dari pemenang, itu namanya saudaraku. Jadi saudara yang mengalami malam yang sangat panjang, yang sudah mengalami, itu namanya sudah lama hidup. Kalau yang belum pernah itu namanya baru hidup. Umumnya banyak orang mengalaminya. Hanya saudara mungkin merasa kurang paham yang saya maksud ya. Persoalannya begitu berat sampai mau menyelesaikan udah mikir ini itu nggak bisa, sampai nggak bisa tidur dah gitu ya. Jadi malam yang panjang itu maksudnya nggak bisa tidur karena persoalan yang berat. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Oke, sekarang baru banyak, jadi bahasanya harus nyampe. Bahasanya harus nyampe. Dan pasti setelah kita lewati, ih kok bisa ya? Saya kasih tahu saudara, berarti saudara lebih dari pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin ternyata menjadi mungkin karena diperjuangkan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada mustahil bagi orang yang bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi saya, bagi saudara yang percaya, tidak ada yang mustahil. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu benar. Namanya juga Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau kita percaya itu sebagai orang Kristen,
itu baru setengahnya, gitu ya. Ayat ini berkata, pesannya yang utuh adalah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan mempercayai Allah yang besar kuasanya, kita bisa bertindak bersama Dia untuk melewati, mengatasi berbagai hal-hal yang mustahil. Bersama Allah, dengan Allah, kita bisa memenangkan persoalan-persoalan hidup ini. Di hari Rabu saya sampaikan Mazmur 60 ayat 14 ya. Bersama Tuhan kita mengalahkan, kita melakukan perkara-perkara besar, kita mengalahkan persoalan-persoalan yang besar. Dan Dia akan menginjak-injak musuh kita. Ya. Dia akan membuat sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang kelima, saudaraku, Allah sebagai pembela. Saudara, yang kita hadapi adalah kuasa-kuasa yang merupakan kekuatan jahat di alam semesta ini, yaitu iblis. Kita nggak akan menang. Saudara, jangan kita merasa hebat kita bisa mengalahkan iblis. Tidak. Ya, tidak ada orang yang merasa wah dia bisa mengalahkan iblis. Iblis itu kekuatannya dahsyat, saudara. Nggak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali iblis itu sendiri. Kalau Yesus Tuhan, udah, itu memang Dia di atas segalanya. Tapi yang bisa mengalahkan iblis adalah iblis itu. Kalau ada orang yang bisa mengalahkan iblis, berarti ada iblis dalam diri orang itu, atau Tuhan. Gitu aja. Ya. Kalau nggak ada Tuhan, berarti iblis dalam diri orang itu. Tetapi Allah membela kita. Kita nggak sanggup, Allah membela kita. Di dalam kita, Alkitab mengatakan Dia yang ada di dalam dirimu lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Jadi Tuhan yang ada dalam diri kita, itu yang membuat kita bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa lain. Artinya Allah yang bela. Paulus katakan, nggak mungkin Allah yang sudah menyerahkan anaknya itu tidak membela. Dia pasti membela. Dalam surat Roma di urutan ayat pembacaan kita, dia bilang Dia pembela. Nggak mungkin Dia membiarkan kita celaka. Dia pembela. Nggak mungkin Dia membiarkan kita dikalahkan oleh kuasa-kuasa lain di dunia ini. Allah yang sudah menyerahkan anaknya itu akan membela kita dalam menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat tersebut. Roma 16 ayat 20, kita baca Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Siapa yang mengalahkan iblis? Tuhan. Yang menghancurkan iblis? Tuhan. Tapi ditaruh di mana? Di bawah kaki kita orang percaya, untuk membuktikan bahwa Tuhan membela kita. Tuhan membela kita. Saudara pernah melihat mungkin atau mengalami ya dibela oleh seseorang, biasanya anak kecil ya. Dia kalah sama anak itu. Tapi ketika bapaknya datang, dia gitu ya. Terus bapaknya bilang balas, terus dibales gitu, dipukul. Pernah ada yang ngajarin anak kayak gitu nggak? Itu namanya anak dibela. Yang menang siapa? Anak itu menang, tapi karena ada yang bela. Saya kasih ilustrasi ini supaya kita mengerti. Ya kita seperti anak kecil yang kalah tadi. Tapi ada bapaknya, ada ibunya, balas kamu, balas. Langsung gagah dia. Langsung gagah. Nah itu saya, itu saudara. Kita kalah, kita nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang lawan dia. Kita diberi keberanian, kita punya iman, lawan dia. Dan kita dengan gagahnya. Nah masalahnya kadang waktu kita maju gagah itu kita siapa nih?
Ada yang terus terima kasih Tuhan. Sadarilah bahwa kalau kita menang itu karena Allah yang bela. Amin. Allah yang membela kita. Dia memberi kemenangan, dia menolong kita menjadi lebih dari pemenang adalah karena dibela oleh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Allah yang bela. Ya. Karena Allah yang membela kita, kita sanggup menjalani perjalanan di tahun 2026 dengan gagah berani. Apapun yang terjadi kita hadapi, karena kita punya Tuhan yang bela. Tuhan yang membela kita. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya di dalam segala hal. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sama-sama berdiri. Di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita di tahun ini tidak mudah
tidak lebih mudah dari tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih sulit. Kita menghadapi banyak hal yang tak terduga penyebabnya, tak terduga waktu datangnya, tak terduga besar kecilnya. Seringkali datang tiba-tiba dan seperti akan menghancurkan hidup kita. Tapi nyanyian ini memberitahu kita seperti firman Tuhan tadi katakan, ada Tuhan yang membela. Amin. Haleluya. Ada Tuhan yang membela. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak sedikit di lingkungan kita ada tangan-tangan yang mau menarik kita untuk supaya kita bisa jatuh. Baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pergaulan. Tapi yakinlah 1000 tangan manusia pun tidak sanggup. Karena Tuhan, Dia membela kita. Dia membela orang-orang percaya. Dan kita semua akan tampil lebih dari pemenang. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mengangkat tangan kita. Yes. Meskipun 1000 Tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, katakan dengan yakin, meskipun 1000 tangan manusia, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami bersyukur kami masih dapat menerima firman-Mu pagi ini, firman yang menguatkan kami untuk kami dapat melakukan menjalani hidup kami di tahun 2026 ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemenangan, Yes. akan memberikan kekuatan Amen. untuk hidup kami di tahun 2026. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Biarlah firman ini boleh tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami senantiasa selalu menjadi berkat untuk banyak orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai lagi lebih lagi, biarlah apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik buat beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan sudah jamah dan berkati kami, dan kami dibekali untuk melangkah bersama Tuhan di tahun yang baru 2026 ini. Kami yakin kami semua adalah lebih dari pemenang, dan kami melewati banyak hal bersama Tuhan. Terima kasih. Berkati persembahan anak-anakmu baik untuk kas gereja, untuk kas Paskah, dan kami menyerahkan juga kepada Tuhan anak-anakmu yang pagi ini membawa persembahan persepuluhannya kepada Tuhan, dan mereka yang sudah memberi persepuluhan melalui transfer berlipat kali ganda. Tuhan berkati
dan segala yang baik selalu menyertai sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, dan juga acara berikutnya kami serahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.